Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ada di antara jamaah yang datang dengan sangat berjauhan hanya khusus untuk menghadiri kajian salat subuh di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah panggilan keimanan yang tidak didapati oleh orang-orang yang bahkan mereka mempunyai rumah yang sangat dekat dengan masjid, akan tetapi mereka tidak tergerak hatinya untuk melangkahkan ke masjid untuk memuji Allah dan mengagungkan Allah di subuh hari. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Kita tidak tahu harus melakukan apa kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah diutus. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat subuh hari seperti ini kalau seandainya tidak ada petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar nanti kelak pada saat Allah membangkitkan kita, maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki dosa besar yang ke-10, yaitu iftar Ramadan bila udhrin wala rukhsah, yaitu membuka puasa pada saat bulan Ramadan tanpa ada uzur ataupun tanpa ada sesuatu halangan. Ini merupakan salah satu dosa besar yang diungkapkan oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, bahwasanya siapapun yang membuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur ataupun dikarenakan rukhsah, adanya keringanan, maka orang tersebut adalah orang yang telah melakukan dosa besar. Caranya bagaimana? Caranya itu harus taubat. Taubatnya apa? Taubat nasuha. Itu yang merupakan di antara upaya yang harus kita melakukannya, dan kita setelah melakukan tobat maka kita juga menggantikan puasa tersebut. Ada salah seorang jemaah pada saat beliau itu masih dalam keadaan morat-marit perekonomian. Beliau menceritakan kepada saya bahwasanya setiap tahun itu terkadang beliau itu tinggal puasa 10 hari. Saya tanyakan, apa pekerjaannya Bapak? Dia bilang, saya waktu itu Ustaz kerja kuli bangunan sehingga memang tidak sanggup berpuasa. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya katakan taubat dan gantikan puasa tersebut. Setelah itu beliau menggantikan dengan memberikan makan fakir miskin. Nah, ini merupakan salah satu kondisi di antara gambaran bagaimana kehidupan umat
ini. Karena apa? Mungkin hari ini beliau sudah menjadi seorang yang sukses. Sehingga apa? Sehingga beliau sadar karena apa? Mengikuti pengajian, menghadiri berbagai macam majelis ilmu, sehingga beliau mengetahui ternyata dulu pada masa jahiliyahnya beliau adalah orang yang paling sering pada saat bulan Ramadan beliau dikarenakan tidak sanggup berpuasa sehingga beliau pada saat itu berbuka puasa. Mari sama-sama kita melihat beberapa hadis yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya. Pertama, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man aftara yawm min Ramadan min ghairi 'udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamuhu dah wala shamahu. Barang siapa yang membuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada kesulitan, karena tidak ada sesuatu yang membuat halangannya sehingga dia membuka puasa, lam yaqdi siyamuhu dah, dan dia tidak akan diterima puasanya sepanjang tahun, ya. Walau shamahu, jika dia berpuasa menggantikannya. Namun hadis ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di mana beliau mengatakan bahwasanya akhrajahu Tirmizi wa fi Alal al-Kabir, dan hadis ini merupakan di antara hadis yang menjadi pegangan bahwasanya seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Berapa banyak hari ini ada orang yang tanpa ada uzur dia tidak mau berpuasa, dan ini kejadian paling sering kita dapati. Tahu dia bulan Ramadan sudah masuk, akan tetapi dia tidak mau melakukan puasa tersebut. Bahkan dia mungkin dengan antengnya tanpa berpuasa. Pada saat teman-temannya, orang-orang lain semuanya berpuasa, dia tanpa ada rasa sedikit pun malu, dia tidak berpuasa dan dia mengkonsumsi makanan itu di rumahnya. Ini hal yang membuat apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, sehingga memasukkan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan di antara orang-orang yang dikategorikan dengan telah melakukan dosa besar. Selanjutnya Imam Az-Zahabi mengatakan wa qala alaihi salatu wassalam as-salawatul khams al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma ma ujtuniba al-kabair. Puasa salat 5 waktu misalnya seperti ini, salat subuh kita berjamaah kita, dan nanti kita melakukan salat zuhur lagi berjamaah, itu dinamakan dengan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Antara satu salat dengan salat yang lain itu adalah pengampun semua dosa-dosa kecil kita. Coba bayangkan bagaimana Allah memberikan sebuah keistimewaan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mempunyai dosa? Dan kita sungguh sangat banyak dosa yang kita lakukan, baik sadar maupun tanpa kita sadar. Namun dosa-dosa kecil tersebut itu akan diampuni oleh Allah. Dikarenakan apa? Salat 5 waktu antara satu salat dengan salat yang lainnya. Wal jum'atu ilal jum'at, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ya, antara satu pekan, maka siapapun yang melakukan salat Jumat pekan ini dengan pekan yang akan datang, maka selama satu pekan tersebut Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Wa Ramadan ila Ramadan, kalau tadi dikatakan adalah durasi waktu as-salah, yaitu dalam siklus waktu 24 jam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan siklus waktu dalam satu pekan dengan ungkapan al-jum'atu ila al-jum'ah. Itu adalah siklus waktu dalam satu pekan. Apapun dosa kecil yang dilakukan maka akan diampuni oleh Allah. Dan berikutnya siklus waktu dalam satu tahun, ar-ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang akan datang. Apabila ada orang-orang melakukan dosa, kalau dia melakukan puasa Ramadan, maka itu akan diampuni dosa-dosanya selama satu tahun tersebut. Inilah hebatnya, inilah kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan bagaimana hari ini ada di antara orang yang tidak mau dia
melakukan hal tersebut, padahal Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Pada saat seseorang melakukan salat 5 waktu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Pada saat seseorang melakukan salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Begitu juga pada saat seseorang melakukan puasa bulan Ramadan, maka dosa-dosanya juga akan dihapuskan, kecuali dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar inilah yang perlu kita pelajari apa saja, sehingga apa? Sehingga kita tidak akan melanggarnya. Apa yang tidak akan langgar, yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan puasa itu adalah salah satu amalan yang memang Allah yang akan membalasnya. Tidak ada yang tahu. Misalnya hari ini, pada saat kita diajak untuk ngopi subuh ini, kita bilang puasa kita. Lap lagi bibirnya biar nampak kering, nampak agak sedikit capek. Tapi pulang ke rumah kena lontong 1 piring, ya kan? Nasi gurih 1 piring. Keluar rumah tinggal lap lagi mulut, nampak lemas. Rupanya bukan lemas karena puasa, karena naik gula. Ini yang membuat puasa itu tidak ada yang tahu kecuali memang antara kita dengan Allah. Maka Allah sendiri mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Beda balasan pada saat dibalas oleh Pak Gesi. Pak Gesi buat musabakah, buat sayembara. Hadiahnya tingkat Gesi. Pak Camat buat musabakah, maka perlombaan tersebut adalah hadiahnya skala camat. Pak Wali Kota buat perlombaan, maka skala hadiahnya adalah Pak Wali Kota. Pak Gubernur buat perlombaan, maka skala hadiahnya itu adalah Pak Gubernur. Maka kita sering melihat kalau misalnya ada MTQ, kalau di kampung juaranya 1 juta, kalau kecamatan nanti udah puluhan juta, kalau udah masuk ke provinsi udah ratusan. Kalau udah nasional berapa, kalau internasional berapa. Kayak kemarin juara internasional azan 3 miliar hadiahnya. Kalau seandainya yang balas itu adalah Allah, bayangkan sendiri. Tidak ada yang tahu. Kaget nanti pada saat kita berpuasa, ya, Senin, Kamis, puasa Ramadan, itu semua akan dibalas oleh Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berikutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan hadis waqala alaihi salatu wassalam buniyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait, muttafaqun alaih. Ini merupakan pondasi Islam. Islam itu ada 5 pondasinya, ada 5 tiangnya, ya. Maka tiang ini kalau tidak ada, maka tidak akan pernah kokoh sebuah bangunan. Apa di antara salah satu tiang tersebut adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka banyak sekali hikmahnya pada saat seseorang itu melakukan puasa. Secara medis, puasa itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bayangkan misalnya kita sudah mengunyah dari begitu lahir. Begitu kita lahir ke atas muka bumi ini, kita sudah diasupi dengan berbagai macam makanan. Bayangkan kalau seandainya orang itu tidak pernah berpuasa, maka tubuhnya itu akan terus bekerja. Sedangkan di dalam ilmu kesehatan itu dijelaskan tubuh manusia itu memerlukan istirahat bekerja dengan durasinya apabila dihitung yaitu sekitar 8 hari dalam 1 bulan. Itu durasi tubuh kita harus beristirahat di dalam 1 bulan. Maka bayangkan kalau seandainya kita tidak melakukan puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid, kapan dia akan berhenti? Beda sama tradisi orang-orang Eropa. Mereka berpuasanya itu adalah dengan memperpanjang waktu tidak makan. Inilah yang dinamakan dengan sistem diet, ya. Caranya bagaimana? Mereka makan malam jam 9 paling akhir. Setelah itu makan siang jam 12. Pagi itu tidak ada makan apapun, memperpanjang durasi tidak makan. Tapi Islam dirubah, durasinya bukan dari jam 9 malam, akan tetapi dari jam 5 subuh sampai dengan jam 7 sore. Ini dilakukan, kalau seandainya kita melakukan maka kita akan sehat,
Dan kalau ini kita lakukan, maka ini akan menambah keimanan kita dan akan memperkokoh Islam kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Hamad ibn Zaid an Umar ibn Malik, beliau mengatakan an Ibn Abbas qala uriyal Islam wa qawaiduddin thalatha, bahwasanya Islam itu dibina atas 3 kawaid agama. Ada 3 kaidah agama. Yang pertama adalah syahadatun alla ilaha illallah, bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wassalah wa shaumu ramadan. Faman taraka wahidan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara ketiga tersebut, maka orang tersebut adalah kafir. Wa tajidu katsirum malin wa lam yuhajj, dan kita dapat melihat banyak orang yang mempunyai harta akan tetapi dia tidak melakukan haji, walam yuzak, dan dia tidak mengeluarkan zakat, wala yahillu damu, dan dia itu tidak dihalalkan darahnya. Hadzal khabar sahih, ini merupakan hadis yang sahih. Lihatlah bagaimana Islam memberikan sebuah pemahaman yang sangat kuat tentang kita. Agar apa? Agar kita mau berpuasa. Berpuasa itu kalau seandainya kita melihat dari ayat Al-Quran, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, dan ayat ini paling sering kita dengarkan pada saat bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah salah satu syariat yang ada bukan hanya di zaman kita. Syariat puasa itu adanya di setiap umat. Mulai dari dulu syariat puasa itu adanya di setiap umat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Nah, kenapa syariat ini itu diturunkan juga kepada umat kita? Dikarenakan setiap syariat yang diturunkan oleh Allah itu merupakan solusi bagi kehidupan kita. Ada penyakit yang memang harus disembuhkan dengan syariat tersebut. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Kenapa ada syariat? Dikarenakan ada penyakit yang memang harus disembuhkan dengan syariat tersebut. Sehingga inilah agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam itu akan menjadi sebuah solusi bagi tatanan kehidupan kita. Hari ini kenapa kita ini tidak pernah agung? Hari ini kenapa kita tidak pernah sukses? Hari ini kenapa kita tidak pernah sehat? Dikarenakan kita meninggalkan syariat kita. Cobalah lihat, ada enggak di antara para sahabat itu yang terkena diabetes? Tidak ada. Penyakit mereka paling mereka terkena tombak pada saat berperang. Maka itu yang harus disembuhkan. Jarang sekali para sahabat itu yang sakitnya sakit seperti keadaan kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan pola hidupnya yang memang sudah sangat teratur. Pola hidupnya yang memang sangat baik. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang jamaah. Beliau masih umur 40-an tapi sudah kena jantung. Kenapa? Saya tanyakan, apakah makannya banyak? Enggak. Ternyata yang membuat beliau itu sakit jantung setelah pergi ke dokter dikatakan karena kan sering begadang, tidak tidur malam. Nanti boleh tanyakan sama dokter, kapan lever kita itu, kapan paru-paru kita itu akan bekerja secara maksimal. Organ tubuh kita itu memang membutuhkan waktu istirahat secara totalitas, ya. Itu pada saat kita setelah Isya sampai dengan jam 12 malam. Nah, kalau seandainya ada orang yang memang tidak tidur malam, apalagi ada salah seorang jamaah itu yang menceritakan tentang masa kelamnya yang pada saat itu dia belum taubat, masih dalam keadaan jahiliyah. Jangankan berpuasa, seperti kita katakan tadi, pola hidupnya yang tidak teratur. Kadang dia 4 hari tidak lapar. Saya tanya, kok bisa Pak 4 hari tidak makan? Ya, karena kena sabu-sabu katanya. Orang yang pakai sabu-sabu itu nggak akan ngantuk selama 4 hari 4 malam, nggak akan lapar 4 hari 4 malam. Karena apa nggak rusak tubuh kita?
Padahal bagaimana perintah Al-Quran, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin kulu washrabu. Pakai pakaian terbaikmu setiap engkau pergi melakukan salat 5 waktu, ya, kulu washrabu, makan minumlah kamu pada saat kamu salat. Ini diantara bagaimana pola makan yang memang harus kita atur pada saat kita tidak berpuasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat tersebut sangatlah menarik, ya, bahwasanya di mana Allah menjelaskan tentang puasa, ya, yang sangat panjang, mulai dari 183, 184, 185, dan di 186 Allah menjelaskan tentang bagaimana diselipi dengan berdoa. Ini yang menarik. Pada saat lagi cerita tentang puasa, maka diceritakan tentang berdoa. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang berpuasa? Jangan pernah melewatkan momentum untuk berdoa pada saat berpuasa, khususnya pada saat berbuka puasa. Berbuka puasa itu bukan tuhamah, bukan waktu momen balas dendam. Ini yang paling sering kita melihat situasi orang-orang yang berpuasa. Buka puasa semua ada jenis makanan di atas meja. Inilah kesempatan balas dendam. Padahal kalau misalnya kita mempelajari ayat Al-Quran tersebut, itu dijelaskan pada saat menceritakan tentang puasa diselipi satu ayat, diselangi satu ayat tentang berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini merupakan sebuah hal yang memang harus kita lakukan pada saat kita berpuasa. Mintalah kepada Allah, yang selama ini sangat banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Pada saat kita berbuka puasa, maka bermunajatlah kepada Allah. Agar apa? Agar semua aib kita itu bukan hanya ditutup di dunia ini. Hari ini Allah tutup aib kita, tidak dibuka aib tersebut, sehingga apa? Sehingga teman-teman kita tidak ada yang tahu kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Hari ini Allah tutup semua kesalahan kita di hadapan manusia. Pinta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menutup aibku di dunia ini, maka tutuplah aibku nanti pada saat Engkau bangkitkan aku di hari akhirat. Ini yang kita pintakan pada saat kita berbuka puasa kepada Allah. Pada saat kita berbuka puasa, maka pintalah apa-apa yang sudah terlewatkan yang tidak kita lakukan dulunya. Apalagi dulu pada masa kecil-kecil kami, orang puasa Ramadan itu sangat banyak tradisinya. Kalau udah megang, ada sebagian keluarga itu memang nggak puasa lagi, udah buka puasa dia. Hari mak megang tuh udah buka puasa. Kenapa? Hari megang boleh buka puasa katanya. Itu dulu. Nah, ada keluarga yang mempunyai tradisi seperti itu. Maka banyak kekhilafan, banyak kesalahan yang dulu dilakukan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita pada saat Allah berikan kepada kita umur panjang, maka pintalah kepada Allah agar apa? Agar kita diampuni segala dosa kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.